Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada mahasiswa maupun mahasiswi semester 3 ya. Hari ini saya tidak bisa masuk ke kampus, tetapi saya hari ini akan menjelaskan secara daring ya, yang mungkin barangkali ini bisa menjadi catatan di mata kuliah kewirausahaan Islam. Perlu disampaikan bahwa kemarin kita sudah mengenal lebih jauh tentang wirausaha atau kewirausahaan. Bahkan kita bisa memilih, membedakan apa itu wirausaha dan apa itu bisnis. Hari ini saya akan menjelaskan terkait apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan atau ciri-ciri wirausahawan. Seperti yang saya jelaskan kemarin bahwa wirausaha itu adalah lebih identik kepada apa yang akan dikerjakan. Tumbuhnya semangat untuk melakukan aktivitas wirausaha. Sementara wirausahawan ini lebih kepada orang yang akan menjalankan. Istilah model mudahnya, kalau kewirausahaan itu adalah konsepnya, wirausahawan ini adalah orang yang akan menjalankan. Seperti apa ciri-ciri wirausahawan? Ini menurut ahli, Kasmir ini salah satu ahli, ini menyebut bahwa ciri-ciri wirausahawan pertama memiliki visi dan tujuan yang jelas. Kenapa harus ada visi dan tujuan yang jelas? Karena ini untuk mengetahui langkah dan arah yang pasti tanpa adanya keraguan dan keremangan dalam orientasi. Tujuannya pasti beserta langkah-langkah yang harus dilakukan. Artinya, wirausahawan itu atau wirausahawan itu ketika kemudian mau menjalankan aktivitas usahanya atau sudah menemukan kira-kira apa yang akan menjadi sesuatu yang bisa dikerjakan atau diwujudkan dalam bentuk usaha, itu tidak hanya sekedar kemudian menyusun rencana, tetapi ini betul-betul memiliki visi dan tujuan yang jelas. Pada dasarnya, seorang wirausahawan itu biasanya memiliki keinginan agar pola kehidupannya berubah. Karena memang targetnya memang keuntungan. Kalau targetnya ya sama dengan bisnis. Tetapi wirausahawan atau wirausaha ini lebih kepada bagaimana kemudian dia menciptakan sesuatu dari awalnya tidak berdaya, tidak berguna, menjadi sesuatu hal yang berguna dan menguntungkan kepada dirinya. Dan saya jelaskan kemarin bahwa seorang wirausaha ini tidak harus memiliki modal untuk menjalankan aktivitas usahanya. Sekalipun pada intinya nanti, pada akhir dari perjalanan wirausaha itu lebih kepada memang menghasilkan keuntungan. Nah, salah satu ciri-ciri wirausahawan itu pertama memiliki visi dan tujuannya. Ini bagaimana langkah dan arah yang pasti. Artinya yang namanya dia menyusun aktivitas usaha sudah memiliki tujuan atau langkah-langkah apa yang harus ingin dicapai. Nah, bahkan yang dimaksud di sini adalah tanpa adanya keraguan dan keremangan. Tidak ada bayang-bayang sama sekali bahwa ini akan gagal misalnya. Ini jelas tidak ada keraguan sama sekali, memiliki tekad. Kalau semangatnya sama dengan bisnis, cuman bedanya hanya bisnis itu punya modal besar, wirausahawan ini tidak harus punya modal besar, kira-kira begitu. Modal itu kan tidak harus uang sebenarnya, barang pun bisa jadikan modal. Inventaris yang kita miliki itu termasuk modal gitu. Jadi ketika sudah memiliki visi, ketika memiliki sudah tujuan, itu ada langkah-langkah yang ingin dicapai. Jadi langkah-langkah apa yang ingin dicapai? Misalnya seperti yang sering saya contohkan, kalau misalnya saya punya usaha di bidang pengolahan sampah misalnya, langkah-langkah apa? Otomatis saya sudah merencanakan kira-kira ini sampah akan dijadikan apa. Misalnya sampah botol aqua atau air mineral misalnya. Ini mau dijadikan apa? Mau dijadikan pot bunga misalnya.
Saya sudah memiliki merancang akan menjadikan pot bunga misalnya. Saya juga sudah menyiapkan ini akan dijual kepada siapa, sasarannya saya kepada siapa, kemudian keuntungan saya ini berapa. Ini yang dimaksud dengan langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu. Yang kedua adalah inisiatif dan selalu proaktif. Wirausahawan itu atau wirausaha itu memiliki inisiatif, memiliki menjemput atau memiliki cara-cara agar ide yang akan dilakukan di situ. Inisiatif, selalu punya inisiatif. Misalnya hari ini kemudian saya mau mengolah sampah. Kira-kira sampah ini akan dijadikan apa? Kepada siapa sampah ini akan dijual misalnya dari hasil bekas pengolahan sampah ini. Punya inisiatif. Maka di sini konsepnya mampu menjemput bola dan menjadi inisiator dalam berbagai peluang yang ada. Jadi mampu menjadi inisiator dalam hal peluang yang ada. Kira-kira misalnya yang namanya inisiator berarti penggerak dari munculnya peluang yang ada. Misalnya sampah ini akan kita jual kemana misalnya. Dia punya inisiatif, punya keinginan untuk kemudian menerobos peluang itu, untuk mengambil peluang itu gitu. Selalu punya cara agar bisa memanfaatkan peluang yang ada. Itu inisiatif. Jadi dia punya selalu inisiatif. Ya bahasa lainnya punya kreativitas. Kalau kreativitas itu mungkin lebih kepada aktivitasnya. Tapi kalau inisiatif ini kepada gerakan yang akan mencapai daripada hasil daripada pengelolaan kreativitas itu atau inovasi itu. Segala kesempatan akan menjadi peluang untuk menjadi kehidupan. Dengan kata lain bahwa sesuatu hal yang baru muncul untuk melengkapi dan sebagai fasilitas hidup. Artinya apa? Seorang usahawan itu punya inisiatif dan selalu proaktif. Dia selalu kemudian menjemput bola, menghadirkan bola, mendatangkan bola agar bagaimana kemudian bola yang dia miliki atau peluang yang dia miliki betul-betul dimaksimalkan dengan sebaik mungkin sehingga arahnya itu mampu menguntungkan kepada dirinya dan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya berorientasi pada prestasi. Jelas ini otomatis sudah. Jadi orientasinya pada prestasi. Semua yang dilakukan oleh wirausahawan itu didorong dalam rangka kemudian mencapai prestasi. Prestasi ini bukan prestasi yang dimaksud adalah prestasi prestasi misalnya di perkuliahan atau prestasi di sekolah misal. Bukan, ini yang maksud prestasi kerjanya. Dia selalu kemudian punya keinginan agar apa yang diciptakan itu tentu berbeda dengan yang diciptakan oleh orang lain. Punya keinginan agar kerja yang dilakukan itu lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan dibandingkan punya orang lain. Kira-kira begitu. Jadi segala kegiatan yang dilakukan diharapkan akan memperoleh kemajuan. Kemajuan dalam bidang kewirausahaan adalah bagaimana sebuah hasil atau produk selalu diterima masyarakat dengan nilai gunanya. Jadi seorang wirausahawan itu memiliki prestasi yang dimaksud ini prestasi kerja. Apa yang dia buat, apa yang dilakukan selalu menerima dan diterima oleh masyarakat di kalangan masyarakat luas. Kalau misalnya kemudian contoh yang sering saya sampaikan adalah pengusaha tailor. Pengusaha tailor atau penjahit itu biasanya membuang dengan sia-sia hasil atau potongan-potongan jahitannya. Bagi seorang wirausahawan ini akan berpikir bagaimana kemudian potongan-potongan baju itu dijadikan sebagai diolah lagi untuk kemudian menghasilkan sesuatu. Bagi seorang wirausahawan itu hanya dijadikan sampah. Bagi seorang non wirausahawan, orang-orang biasa, bukan seorang wirausahawan, itu dibiarkan. Tidak berpikir bagaimana kemudian sampah hasil bekas potongan baju itu bisa dimanfaatkan. Tapi bagi seorang wirausahawan, setelah dia selalu berinisiatif dan agar bagaimana kemudian hasilnya, kreasinya bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Itu. Nah, berani mengambil risiko. Ya sama ini dengan konsep bisnis. Yang namanya wirausahawan, tantangannya juga akan berat. Mau tidak mau dia harus mengambil risiko. Hal ini merupakan sifat yang harus dimiliki seorang pengusaha kapanpun dan dimanapun. Jadi berani mengambil risiko itu tidak hanya di bidang bisnis saja, tapi wirausahawan juga harus. Mengambil risiko ini salah satu contohnya adalah dia harus menerima risiko jika produknya tidak diterima oleh masyarakat misalnya. Atau risiko kerja misalnya, aktivitas produksinya terhambat misalnya. Jadi seperti itu. Ini contoh-contoh yang bisa dilakukan
atau bisa menggambarkan bagaimana sosok seorang wirausahawan. Selanjutnya, pekerja keras dalam dunia wirausaha tidak terbatas waktu selalu memikirkan kemajuan usahanya. Dia akan berpikir agar bagaimana usaha yang dia miliki itu selalu dikembangkan, dan selalu dikembangkan. Sebagai wujud dan perwujudan dalam rangka kemudian menguatkan dirinya dan memiliki semangat yang tinggi untuk menopang kehidupan melalui konsep wirausaha ini. Selanjutnya, bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankannya. Sama dengan apa yang mengambil risiko, termasuk juga bisa bertanggung jawab. Apa yang dimaksud dengan bisa bertanggung jawab ini? Bertanggung jawab di sini, dunia kewirausahaan akan lebih mampu menjalankan fungsi sosialnya. Segala hal yang terjadi di wirausaha, aktivitas wirausaha, maka orang yang menjalankannya harus bisa bertanggung jawab. Karena ini fenomena sosial yang harus dihadapi. Dan ini tidak hanya terjadi pada dunia wirausaha, bisnis pun juga sama. Kehidupan sehari-hari juga sama. Komitmen pada berbagai pihak ini merupakan ciri yang harus dipegang teguh dan harus ditempati. Contoh komitmennya, misalnya hari ini saya punya usaha pengelolaan sampah misalnya. Saya sudah deal dengan seseorang misalnya dengan harga sekian, tetapi ternyata ada orang lagi yang menawarkan lebih tinggi lagi terhadap pembelian produk saya. Itu tidak boleh diingkari. Kita tetap harus mengambil yang sudah disepakati. Itulah yang dimaksud dengan menjaga komitmen. Tidak boleh mengingkari apa yang sudah menjadi kesepakatan dengan orang lain, termasuk hal-hal lain-lainnya. Komitmen kemudian kalau sudah usahanya besar, komitmen membayar pajak kepada negara dan sebagainya. Dan komitmen kemudian memberikan fasilitas terbaik terhadap kliennya, atau fasilitas terbaik kepada orang yang membeli produknya. Itu sangat penting juga untuk menjaga kualitas yang dimiliki. Selanjutnya, mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Dengan hal ini, maka segala kegiatan akan meluas di berbagai aspek. Jadi, ini nanti hubungannya dengan networking ya. Networking wirausaha. Kalau di dalam Citiba nanti akan kita belajar soal networking bisnis ya. Membangun jaringan bisnis. Networking ini harus dimiliki. Kalau biasanya networking ini dijalankan oleh seorang politisi, di bisnis juga sama. Semakin banyak kita membangun jaringan, membangun hubungan kerja dengan orang lain, maka akan semakin luas. Bisa saja bahan-bahannya, ada teman saya itu yang kemarin awalnya dia sebagai pengumpul, kira-kira begitu, yang mengumpulkan bunga apa itu yang sering ada di makam itu. Sekarang sudah bermitra dengan masyarakat yang sekiranya ada tumbuh kembang seperti itu. Jadi kembang-kembang itu kemudian dikumpulkan lalu kemudian dijual. Sudah membangun hubungan baik dengan awalnya dia cari sendiri, sekarang sudah memberdayakan masyarakat sekitar. Jadi memelihara hubungan baik kepada siapapun itu penting, kepada mitra kerja kita, kepada orang lain, kepada klien itu penting. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka menguatkan wirausaha yang kita jalankan. Ini proses berwirausaha. Dalam mengembangkan wirausaha maka diperlukan adanya proses. Ini salah satu tulisannya Brave yang mengutip dari Karl Knorr bahwa sebuah wirausaha diawali dari sebuah inovasi, yang mana inovasi ini dapat dari dalam dirinya maupun luar dirinya dan berbagai aspek kehidupan. Ini yang sering saya sampaikan, bahwa wirausaha itu memang diawali dari inovasi itu, menciptakan sesuatu yang sekiranya berbeda dengan yang lain, kira-kira begitu. Jadi menciptakan sesuatu hal yang memiliki nilai yang luar biasa menurut saya. Nilai yang memiliki nilai positif lah, kira-kira begitu, untuk kemajuan produk yang akan dilaksanakan. Jadi ada proses di situ. Proses yang paling penting di situ adalah proses berwirausaha itu adalah inovasi. Ya sama sebenarnya dengan bisnis. Kalau di bisnis itu bukan kepada dia kemudian melakukan inovasi bisnisnya, tapi lebih kepada action dari pola-pola yang akan dijalankan. Misalnya inovasi produksinya, inovasi pemasarannya, atau inovasi pelayanannya kepada konsumen, kira-kira begitu. Di inovasi wirausaha ini agak sama, tetapi inovasi wirausaha lebih kepada penciptaan produknya.
sesuatu hal yang akan diciptakan, itu orang memiliki inovasi yang luar biasa. Kemudian setelah diciptakan, dia akan berpikir kira-kira ini apalagi yang perlu kemudian digarap untuk kemudian semakin baik, kira-kira begitu. Ini gambaran grafiknya. Di sini saya sampaikan bahwa model proses wirausaha ini lengkap dengan grafiknya, di mana di sini ada pribadi, pencapaian, locus of control, toleransi, pengambil risiko, nilai-nilai pribadi, pendidikan, pengalaman. Ini konsep pribadinya. Inovasinya di sini. Ini proses inovasi, kemudian pengambil risiko, ketidakpuasan, pendidikan, usia, komitmen. Ini bagian dari sebuah proses. Ada sosiologi, ada pribadi juga, termasuk di dalamnya organisasi. Jadi pribadi ini sangat dominan dalam hal proses wirausaha. Mulai dari proses inovasi, itu pribadi harus memiliki pencapaian locus of control-nya, toleransi di pengambilnya. Kejadian pemicu misalnya, untuk digerakkan misalnya, ini juga menyangkut pribadi juga. Sosiologi, ini menyangkut kejadian pemicu dan implementasinya. Jaringan kelompok, orang tua, keluarga, model, perlawanan, dan sebagainya. Peranan di sini. Ada pribadi juga, wirausaha, memimpin, manajer, komitmen. Ini grafiknya. Nanti untuk untuk materinya bisa saya di-share. Pada intinya, pribadi dalam menjalankan proses wirausaha itu menjadi dominan untuk dijalankan. Ini sebagai proses bagaimana kemudian begitu sangat luar biasanya konsep wirausaha ini pada masing-masing pribadi-pribadi kita dalam menjalankan konsep wirausaha ini. Nah, ini salah satu syarat menjadi wirausahawan. Ingat ya, wirausahawan ini orang yang menjalankan usaha. Kewirausahaan adalah kata lainnya adalah materinya atau konsepnya atau ilmunya itu di kewirausahawan. Wirausahawan adalah orang yang menjalankan atau seseorang yang menjalankan wirausaha. Pertama, jujur mengumumkakan segala sesuatu dengan apa adanya sehingga tidak ada dusta sebagai modal awal dalam sebuah wirausaha. Kalau kemudian kalian karena dalam wirausaha itu membutuhkan hubungan baik dengan orang lain, hubungan baik dengan mitra, hubungan baik dengan pelayanan, hubungan baik dengan jaringan pembisnis lain, maka tidak boleh ada dusta di antara kita. Maksudnya tidak ada dusta di antara sebagai modal awal dalam sebuah wirausaha misalnya, itu jangan kemudian direcokin dengan tindakan-tindakan yang kurang baik. Karena itu tidak masuk dalam prinsip syarat menjadi seorang wirausahawan. Konsep dasarnya juga sama dengan bisnis. Bisnis itu yang penting adalah kuncinya adalah jujur. Kedua, mempunyai tujuan jangka panjang. Dalam agama Islam, segala usaha memiliki jangka waktu yang bisa membangun masa depan dan generasi penerus. Tidak hanya 1 atau 2 periode. Ini sebenarnya tidak hanya dilakukan dalam konsep wirausaha maupun bisnis, semuanya ini. Jadi tujuan hidup termasuk bahwa tujuan kita hidup adalah jangka panjang. Termasuk dalam wirausaha juga sama. Kalau antum ingin agar bagaimana usaha yang dijalankan itu betul-betul tumbuh dan berkemajuan dan berkepanjangan, maka konsepnya ialah bagaimana kemudian konsep ini bisa dijalankan. Bahwa kepentingan kita untuk membangun usaha melalui konsep wirausahawan ini adalah tidak hanya untuk hari ini, tapi untuk minggu yang akan datang, 1 bulan yang akan datang, 1 tahun, 6 tahun, sampai berpuluh-puluh tahun. Ini yang dijaga. Makanya rawat dengan baik hubungan kerja kita dengan orang lain, termasuk konsep menjalankan konsep manajemen usaha ini seperti apa. Itu harus dijaga betul-betul. Berdoa dan bertawakal, ini sudah masuk konsep wirausaha dalam Islam. Jadi kita ini ikhtiarnya adalah inovasi. Ikhtiarnya adalah kerja keras kita. Ikhtiarnya kita adalah komitmen. Ikhtiarnya kita adalah pekerja keras, inovasi dan sebagainya. Tapi kita tidak boleh meninggalkan Sang Maha Kuasa sebagai yang pemberi rezeki kita. Karena apabila kita kemudian tidak berdoa kepada Allah, maka jalan kecil, jalan sempit pun ini jalan lebar pun akan menjadi sempit. Tetapi apabila kita selalu menjadikan Allah sebagai bagian dalam, bahkan yang paling utama menjalankan wirausaha itu, jalan yang sempit pun akan menjadi luas. Kira-kira begitu. Jadi seorang pebisnis yang baik itu adalah
seorang pembisnis yang tidak semata-mata menjalankan aktivitas bisnisnya hanya sebatas konsep, proses dan sebagainya, tapi menjadikan Tuhan sebagai jalan yang paling luar biasa. Karena rezeki kita adalah diatur oleh Allah, sehingga kita patut selalu berdoa dan bertawakal, pasrah terhadap apa ikhtiar kita yang sudah kita jalankan. Itu bagian, ini masuk dalam konsep syarat wirausaha. Jadi ada konsep jujur, mempunyai tujuan, berdoa dan bertawakal. Nah, jadi rangkuman dari pembicaraan mulai tadi yang saya sampaikan tadi, wirausahawan atau wirausahaan Islam ini adalah kegiatan yang kreatif dan inovatif serta menghasilkan efek untung dalam kehidupan. Jadi di sini disebut bahwa untung tidak menjadi tujuan utama. Wirausaha merupakan bagian integral, integrasi, penggabungan dari Islam karena tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Jadi begini, saya sering menyampaikan bahwa keuntungan dalam berproses wirausaha itu bukan menjadi tujuan utama. Beda dengan bisnis. Kalau bisnis, otomatis keuntungan menjadi hal yang utama. Dalam wirausaha, kuncinya ada pada proses kreatif dan inovatif. Untung bukan menjadi hal yang utama, sekalipun pada tujuan akhirnya adalah menguntungkan memang. Beda dengan bisnis. Bisnis itu adalah aktivitas kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan. Jelas sudah itu. Tetapi kalau wirausaha, tidak harus. Kuncinya wirausaha itu pada konsep kreatif dan inovatif. Perbedaan utama antara kewirausahaan dengan bisnis, bisnis bertujuan mendatangkan keuntungan, sedangkan wirausaha adalah kegiatan yang kreatif, inovatif yang berdampak mendatangkan keuntungan. Jadi kalau wirausaha atau bisnis lebih kepada mendatangkan keuntungan, tapi kalau wirausaha disebut sebagai kegiatan kreatif, inovatif yang berdampak mendatangkan keuntungan. Artinya ada aktivitas di situ. Kalau wirausaha harus ada aktivitas, di mana aktivitas usahanya itu akan mendatangkan keuntungan. Tujuan wirausaha adalah untuk meningkatkan ketahanan dalam menghadapi segala hambatan, tantangan, rintangan dalam kehidupan. Proses dalam wirausaha adalah langkah-langkah yang harus dimiliki oleh seorang usahawan adalah inovasi, pemicu, pelaksanaan, dan pertumbuhan. Syarat menjadi wirausaha adalah jujur, punya waktu jangka panjang, dan tawakal. Ini kuncinya. Jadi jujur, punya waktu atau target jangka panjang, dan yang paling terakhir adalah tawakal. Tawakal ini menjadi kunci sebenarnya kesuksesan dalam sebuah wirausaha. Demikian dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa Anda bertanya langsung saat bertemu dengan saya, atau langsung tanyakan di list deskripsi di bawah, di tulisan di YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.